Guys, banyak sekali yang menghubungi saya mengenai adopsi anak balita. Memang betul, saya ada beberapa panti binaan yang bisa diadopsi anak-anak tersebut, ya, asal memenuhi syarat dan lolos dari tes kejiwaan dan sebagainya. Dan satu lagi, dia berdomisili di Jabotabek. Oke, nah, mereka yang sudah mengadopsi, orangnya atau ibu-ibu atau orang tua suami istri mengatakan terhadap saya, bagaimana atau kapan sih saya berbicara terhadap anak terus terang bahwa anak ini adalah anak dari hasil adopsi gitu loh. Nah, dari hasil pengalaman saya, ya, dari pengalaman saya dan secara psikologis, pada saat anak diadopsi, kan ibu atau bapak pasti tahu ya bagaimana latar belakangnya dia. Atau tanyakan kepada ibu pantinya bagaimana latar belakang si anak ini. Apakah si anak ini masih punya keluarga atau sudah sama sekali tidak punya keluarga. Nah, biasanya kalau di tempat saya, anak tersebut ada yang memang anak titipan, ya, titipan yang orang tuanya itu hamil di luar nikah, lalu dibuang, daripada dibuang terus akhirnya terlantar dan sebagainya, dia titipkan di panti tersebut, berarti dia masih punya orang tua, ya. Atau anak-anak terlantar yang ada di pinggiran jembatan dan sebagainya, yang betul-betul orang tuanya tidak mampu, lalu diberikan kepada panti sosial dan sebagainya. Dan banyak sekali kasus-kasus yang memang diterlantarkan, yang dalam tanda kutip dibuang dan sebagainya. Nah, yang tahu adalah ibu panti atau orang-orang panti tersebut. Itu terstruktur, ya, dan terdata terdata sekali gitu loh. Nah, oleh karena itu minta penjelasan dari orang yang terkait. Bagaimana status anak ini, bagaimana gitu, ya. Dan yang kedua adalah pada saat si anak sudah besar, saran saya itu, atau pada saat dia mengambil anak ini dari panti, sebaiknya pindah lingkungan dari lingkungan lama ke lingkungan baru. Supaya apa? Supaya si anak tersebut aman dari gunjingan tetangga. Karena yang tadinya si ibu ini lama tidak punya anak, akhirnya dia mengangkat anak, dan akhirnya mungkin orang tua dewasa bisa dibungkam dengan tidak menyebutkan bahwa anak ini adalah anak angkat atau anak adopsi dan sebagainya. Tapi anak-anaknya ini, ya, anak-anak dari tetangga-tetangga ini kan belum tentu bisa rahasia itu, ya, memegang rahasia dan sebagainya. Maka untuk lebih amannya pindahkan dari lingkungan lama ke lingkungan baru, supaya si lingkungan baru bisa menerima apa adanya yang memang dilihat pada saat itu. Masuk akal, ya? Oke. Dan yang ketiga adalah bagaimana si anak ini tumbuh besar seperti anaknya sendiri. Jangan sekali-kali anak ini dianggap anak pancingan sebagai untuk Anda bisa mendapatkan anak. Hati-hati dengan mengatakan bahwa anak ini sebagai anak pancingan Anda untuk mendapatkan anak. Itu tidak fair. Oke? Saya tidak pernah mau memberikan izin kepada orang tua yang mengambil anak adopsi hanya untuk sebagai pancingan. Oke, dan itu akan terlihat di tes psikologi nanti. Itu saya sangat detail banget hal ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana anak ini sudah tumbuh menjadi dewasa, dia sudah memutuskan untuk menikah. Nah, kalau memang anak ini masih punya orang tua, ya, masih punya keluarga dan sebagainya, berikan penjelasan yang sebijak mungkin terhadap si anak ini. Jadi anak ini kan sudah dewasa karena dia sudah memutuskan untuk menikah gitu loh. Kenapa begitu? Karena orang yang sudah berani untuk mengatakan saya menikah, artinya dia sudah siap
mental ya, baik jiwa raganya, fisiknya maupun pikirannya. Artinya kita bisa melihat bahwa kedewasaan tersebut sudah ada di anak tersebut. Artinya dengan kebijaksanaan kedua orang tua angkatnya berbicara secara terus terang bahwa karena di hukum Islam itu tidak boleh memisahkan orang tua asli ya, karena dia sebagai wali nikahnya, apalagi perempuan, bener gak sih? Nah gitu. Jadi ini sangat-sangat sensitif. Maka orang tua ini harus benar-benar bisa mendampingi atau didampingi oleh orang-orang yang si anak ini